Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-'aqiqah bihadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di dalam ini masjid sunnah atas Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina siyama syahr Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin manba'il ulumi wal irfan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin amma ba'd. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ta'lamu ummati fi Ramadan natamannaw an takuna as-sanata kullaha Ramadan, li'anna hasanata fihi mujtami'atun wa ta'atun maqbulatun wa da'watu mustajabatun wa junuban maghfuratun wa jannatu mustaqatun lahum, ila akhiril hadis. Rasulullah pernah bersabda, "Lau ta'lamuna ummati ma fi Ramadan latamannaw an takuna as-sanata kullaha Ramadan." Ujar Nabi, seandainya umatku mengetahui apa-apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan, niscaya umatku mencita-citakan setahun penuh jadi bulan Ramadan. Jadi ujar Nabi, seandainya nih umatku mengetahui apa-apa hikmah yang terkandung di dalam bulan Ramadan, niscaya setahunan 12 bulan itu kita menghendaki semuaan jadi bulan Ramadan aja. Tapi kenyataannya beda lawan kita. Mangsa bulan aja hendak ajak hari raya 20 hari lagi buahnya kita aja. Makanya jarak guru ulun lah salah satunya. Jadi kita di antara salah satu dosa yang kita gawi di bulan Ramadan ini adalah kita hendak cepat berakhir Ramadan. Itu salah satu. Jadi itu salah satu dosa, kita hendak cepat Ramadan itu berakhir. Nah, beda orang soleh. Bila orang soleh ditinggalkan Ramadan ini sedih, ya kan? Makin parah Ramadan habis, makin sedih. Namun kita makin parah Ramadan berakhir, makin himong. Apa hari raya parah tuh? Nah, jadi luar biasa Ramadan ini kan, karena bisa seandainya umatku mengetahui apa-apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan, niscaya umatku menghendaki setahunan 12 bulan itu semua ambil bulan Ramadan ini. Li'anna hasanata bihi mujtami'atun. Kenapa jadi umatku, ujar Nabi, dengan menghendaki 12 bulan itu jadi bulan Ramadan saja. Li'anna hasanata bihi mujtami'atun, karena sesungguhnya di dalam bulan Ramadan itu mengumpul segala kebaikan-kebaikan. Makanya kita bulan Ramadan ini mengumpul semua kebaikan-kebaikan. Mau di bulan lain ada, ya, di antaranya kita siang puasa, malam tarawih. Adalah bulan lain tarawihan ada. Makanya bulan Ramadan ini bulan Ramadan mengumpul kebaikan. Man taqarraba bihi bi haslatin minal khair. Kita selalu membacakan hadisnya. Wa man taqarraba bihi bi haslatin minal khair kana kaman adaka fariidatan bi masyiwa. Barang siapa benar Nabi yang mengerjakan satu kebaikan di dalam bulan Ramadan, maka samanya mengerjakan satu fardu di bulan lain. Jadi pahala sunnah disamakan pahalanya sama pahala wajib. Wa man adaka fariidatan kana kaman adaka sab'ina fariidatan. Barang siapa yang Nabi pulang mengerjakan satu fardu di
ba'daka sab'ina faridatan, maka diberikan pahala seperti 70 kali di bulan lain. Yang kayaknya kita adalah subuh kita hari ini 70 kali subuh kita di bulan lain hanya sama. Allahu Akbar, luar biasa. Jadi apa-apa yang kita gawi nang sunnah pahalanya sama wajib, nang wajib nang fardu dilipat gandakan 70 kali pahalanya sama di bulan lain. Nah, makanya dulu jangan buang-buang kesempatan, ya kan? Jangan disia-siakan waktu kita di bulan Ramadan ini. Tahun kita masih diberi Allah panjang umur, tahun kita masih diberi Allah kesehatan. Jangan disia-siakan waktu kita di bulan Ramadan, karena ada menjamin umur kita tahun budi berdapat pulang. Ada menjamin tahun akan datang kita berdapat bulan Ramadan pulang. Ini namanya kita apa? Kira-kira adalah jaminan tahun budi kita tak kumpul bang subuh ini pulang? Belum tentu. Allahu Akbar lah. Makanya dulu luar biasa kita bertemu bulan Ramadan ini. Jadi kita gunakan waktu kita, jangan sia-sia. Maka itu ya kan? Jadi nang sunnah pahalanya sama nang wajib diberi Allah pahala 70 kali wajib di bulan lain. Jadi kita makanya dulu punya awal bulan Ramadan ini barang kita aktifkan sembahyangnya berjamaah, ya kan? Karena pahala juga satu kota semalam diberi Allah pahala setiap satu rakaatnya kita bila berjamaah di bulan Ramadan. Artinya subuh ini kita 2 kota diberi Tuhan pahala, 2 kota dibangunkan rumah yang di dalam surga. 2 kota juga pada EMD lagi. Allahu Akbar. Namun bulan Ramadan belum lah kita nilai ada aktifkan sudah yang 5 waktu ya, hadusan 5 waktu subuh, ya kan? Maghrib, isya, ianya telah. Kira-kira bulan apa lagi kita yang mengaktifkan sumber yang berjamaah ini kan? Makanya salah satu syiar adalah syiar agama Islam itu yaitu sumber yang berjamaah ini. Karena kita tahu sudah fadilahnya, kelebihannya orang sumber yang berjamaah itu lebih afdal dari sumber yang sorangan. Berapa dia nanti? 27 derajat. Dan pulang dipastikan orang sumber yang berjamaah ini pasti diterima Allah. Mau kita sumberyakan sorangan bisa diterima, bisa ada. Tapi bila kita sumber yang berjamaah ini pasti sebenarnya diterima. Berkat berjamaah di dalam kitab Tanbihul Mu'minin itu disebutkan oleh Abu Lais As-Samarkandi bahwasanya yang pertama disorot itu waktu sumber yang berjamaah itu adalah hati dan pikirannya si imam. Jadi bila hati si imam lawan pikiran imam mahayabang, maka makmum yang sebelah kanan paling ujung pulang mereka menyorot. Ibarat CCTV itu disorot. Oh, nang di ujung tuh mahayabang juga. Dihiganya mahayabang juga. Dihiganya mahayabang juga. Sama si kita mahayabang. Nah, tes walaupun sama si kita mahayabang ya, tetap kita dapat pahala, kita tetap diterima sumbernya kita berkat berjamaah. Allahu Akbar. Untungnya kita. Makanya jangan ditinggalkan kita sumbernya berjamaah di bulan Ramadan di pahalanya ganda. Apalagi kita ya lingkungan kita para dalam masjid. Ujar Nabi ada sempurna orang sembahyang nang bertetangga lawan di masjid kecuali di masjid. Maka tetangga masjid ya zat tetangga itu kan syaratnya zat tetangga. Nagaran tetangga itu 40 kanan, 40 kiri, 40 muka, 40 belakang. Kira-kira namanya hubungannya kalau rumah itu nomor kewajiban milisi 40 kanan, 40 kiri, itu mana tetangga itu 40
balik di masjid. Ada kurang sempurna apa? Nah, yang kedua bulan wa ta'atun maqbulatun. Yang kedua bulan kenapa jadi umat ujar Nabi mencita-citakan setahun penuh jadi bulan Ramadan aja? Karena setiap taat kita, ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan lain ya tadi belum tentu sembahyang diterima, ya kan? Tapi bulan Ramadan ini dipastikan sembahyang kita diterima. Jadi semua kebaikan di bulan Ramadan ini diterima Allah sampai semalam ya kalau malaikat aja ditugaskan khusus bulan Ramadan ini nang mencatat kebaikan aja. Nang sebelah kiri ini kan ada begawi, nang sebelah kiri ini parai. Khusus sebulanan nang dicatat malaikat nang baik-baik aja. Nang ada baik ada dicatat. Mengapa itu janda untuk ada baik bulan Ramadan aja. Libatnya kita dicatat orang. Cuma sementara Ramadan ini parai dulu malaikatnya lah. Ya kan Raqib lawan Atid. Jadi si Atid itu parai dulu. Jadi si Raqib ini mencatat amal kebaikan yang mencatat di bulan Ramadan ini. Wa da'watul mustajabatun. Kenapa pulang jadi Ramadan ini kita cita-citakan setahunan anak bulan Ramadan aja? Karena doa kita dikabulkan. Ya kan? Salasatul haqqu 'ala Allah an la yuridda lahum da'watus sha'im hatta yuqdir wal majlum hatta yantasir wal musyafir hatta yarji. Ada 3 dari Nabi yang mana bila berdoa yang 3-nya maka doanya ada ditolak. Da'watus sha'im yang pertama adalah doanya orang yang berpuasa hatta yuftir sampai dia berbuka. Yolah. Jadi kita inilah mulai subuh tadi mulai imsak tadi ini waktu yang diijabah doa kita sampai ke hendak berbukaan seharian penuh doa kita itu dikabulkan Tuhan. Makanya bulan Ramadan ini banyak berdoa. Apalagi dia di dalam hadis itu detik-detik menjelang berbuka puasa itu yang paling afdol kita berdoa. Nah, makanya ada lagi dalam riwayat barang siapa yang membaca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim ya sebelum berbuka puasa maka diampuni dosanya seperti dia baru dilahirkan dari perut ibunya. Ayo kita makanya bila hendak berbuka itu diiringi nang itu jangan berpenderan aja, jangan radio aja nang diputar, orangnya nang membaca kamu jangan pahalanya seharinya. Kita umpat mengiringi membaca itu diampuni dosa kita habis seperti kita baru dilahirkan daripada perut ibu kita. Nah, makanya bilangnya asyhadu an la ilaha illallah. Nggak usah lagi ya, nggak usah lagi umpatin. Apalagi dia menyatawa, ya kan, diiringi, diimami telah kalau sekor sambil menunggu berbuka itu. Jadi dia pahalanya seperti
dosa kita tuh habis diampuni seperti kita baru dilahirkan dari perut ibu kita. Nah, doa kita dikabulkan, ya kan? Doa kita dikabulkan sampai ke upaya kelima. Nah, seharian penuh lah doa kita dikabulkan. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah. Wa dzunuba maghfuratun. Kenapa jadi bulan kita mencita-citakan setahun penuh jadi bulan Ramadan? Wa dzunuba maghfuratun. Dosa-dosa kita diampuni Allah di dalam bulan Ramadan ini. Sampai dalam hadis yang masyhur, yang rancak kita dalam, ya kan? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang Nabi yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman wa ihtisaban, artinya dengan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Yuk, dosa kita diampuni Allah bulan Ramadan ini. Dosa yang lalu, dosa yang akan datang. Apalagi sampai kita kena di akhir Ramadan itu sudah. Makanya kita ingat malam ini sudah fase nomor 3. Jadi Ramadan itu kan terbagi 3 fase. Yang pertama fase rahmat. Makanya amalannya Allahumma rahmni bi rahmatika ya arhamar rahimin 1 sampai 10 malam ini deh. Malam besok sudah fase yang kedua 11 sampai 20, yaitu maghfirah, keampunan. Allahumma rahmni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang ketiga kena 21 sampai malam terakhir itqun minan nar, kelepasan dari siksa neraka. Habis sebulanan dosa kita diampuni Allah. Nah, lalu kita berhari raya membayar zakat fitrah. Maka biarlah kita untuk Ramadan ini kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Artinya habis sebulanan ini dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Untungnya kita masuk bulan Ramadan, habis dosa-dosa kita diampuni Allah. Nang kelima pulang wal jannatu mustaqatun lahum. Kenapa jadi kita mencita-citakan Ramadan ini setahunan kita hendak Ramadan aja? Karena ujar Nabi, surga merindukan bagi orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Al jannatu mustaqatun illa arba'atan nafar. Dalam hadisnya, surga itu jar Nabi merindukan 4 macam golongan manusia. Surga itu merindukan 4 macam golongan manusia. Amalnya kita rindu lawan surga itu biasa, tapi amal surga yang rindu lawan kita ini luar biasa, istimewa. Yang pertama, siapa yang dirindukan surga? Talil Quran. Urang lang hobi, urang lang katuju, urang lang rajin membaca Quran. Yang kita bahas dalam minggu ini. Jadi ada 4 yang dirindukan surga. Yang pertama adalah talil Quran. Urang lang hobi membaca Quran, urang lang katuju membaca Quran, urang lang rajin membaca Quran. Nah, jadi pertanyaan kita kan, ya kan? Amun bulan Ramadan nih, kita kan ada baca Quran, kira-kira bulan apa lagi? Maka sudah tahu kita yang kalau sahur Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Nah, jelas ya, bulan Ramadan ini bulan diturunkan Al-Quran, ya kan? 7 malam lagi nih. Malam 17 Ramadan di dalam riwayat, malam Al-Quran pertama kali diturunkan. Namun bulan 6 diturunkan Quran nih, bulan Ramadan nih kita turunkan ada terbaca Quran, kira-kira bulan apa nih? Bulan apa
ya kan? Jangan ada mengaji, jangan ada membaca Quran walau sedikit. Makanya bila ulang tadarusan kita limbah tarawih umpat, biar sedikit saja membacanya. Ya kan? Ini ada nang tadarus itu berdua. Karena bila ketamat, wah, ibak musibah. Nama ngajinya sih mau berdua aja. Jadi mana-mana ada yang bersama-sama yang Allah cuma pas. Mengajinya berdua bertiga, mana? Tapi bila di ketamatan, bujur dia ketamat itu jelas kita walaupun nak ada ungkap mengaji ambil berkah itu boleh. Karena diaminakan dia 1 juta malaikat mengaminakan waktu kurang bahatam Quran itu. Nah, cuma ya tadi, apabila lagi kesempatan kita anak mengaji, supang mulai dia ulun tetapi lancar mengaji, justru nak ada lancar ini pahalanya banyak. Justru nak ada lancar ini dia pahalanya yang berlipat ganda daripada orang yang lancar. Aku 2 kali dah. Aku ada soal kesambung. Sadaqallahul azim. Dia dah diam. Ini biar karena ini yang paling karena pahalanya daripada orang lancar. Ya Allah lah, ini kita juga lah untuknya membaca Quran ini. Maka orang yang membaca Quran ini 1 hurufnya dibalas berapa aja? 10 kebaikan. Ya aja Nabi. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatun bi asri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wal lam harfun wa mimun harfun. Ujar Rasulullah, bacalah Quran, bacalah kitab Allah, karena sesungguhnya 1 hurufnya itu dibalas 10 kebaikan. Aku kadang memandangkan alif lam mim itu 1 huruf, melainkan 3 di Nabi. Alif 1, lam 1, mim 1. Kali 10, 30. Apalagi semalaman sejus. Banyak banget pahala kita. Ayolah 3 huruf aja 30 tadi pulang di bulan Ramadan 70 kali inilah gandanya. Ayo 30 kali 70 berapa blok? 210 alif lam mim juga. Lalu ini malam ini alif lam ra sadaqallahul azim. Ya ini himmet benar aja lah. Itu supaya kita juga misalnya ada kawan yang target sejus semalaman, ya sama semampunya kita. Ya sejus itu kan berapa ya? 9 lembar. Nah, ada kawan misalnya kita selambar aja. Jangan kita ibaratnya juga belarajuan mengaji deh. Ya kalau belarajuan aja kita hendak mengerja target misalnya. Nah, 2 kali khatam ya. Cuma berapa? Misalnya kan jangan 2. Nah, jadi punya awal itu ya tadi semampu kita. Nah, semampu kita. Siapa kita mampu? Awas selambar. Maka lupa tadarusan adalah ada awas selambar. Ada orang bahari kan memadahkan seain itu kan ada sampai sehalaman lah. Nah, ada awas sehalaman separuh. Nah, itu kan paling ringan untuk kita. Asal ada terbuka Quran, bulan Ramadan ini kebaca. Bulan Ramadan ini dulu kita ada terbaca Quran kira-kira bulan apa lagi. Makanya Nabi pulang iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran dan Nabi, karena sesungguhnya Quran itu karena menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Ya, artinya orang yang dan membaca itu dapat syafaat Quran. Maka ternyata benarlah Quran ini bukan di hari kiamat, jadi kan memberi syafaat bagi kita.
masuk ke dalam kubur, Quran itu sudah memberi syafaat kalau kita. Kenapa? Makanya jelas ujar di dalam talqin itu kan, nang malaikat menakuni kita mengungkap nakir di dalam kubur itu di antara 5 pertanyaan itu kan, marabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka. Di antara 5 pertanyaan malaikat ya, yang diuji di dalam kubur itu, wa ma imamuka, siapa imam kalian? Apa jawabannya? Al-Qur'anu imami, Al-Quran adalah imamku. Kira-kira kawalah waktu itu kita menjawab Al-Quran adalah imamku, mun Qurannya pada suah dibaca waktu itu, kada bakalan. Maka kan jar Nabi Quran itu karena memberi syafaat bagi orang yang membacanya, termasuk kira waktu kita menjawab pertanyaan menangkil itu, ditolongi lawan Quran supaya kita kena kau menjawab Al-Qur'anu imami, Al-Qur'an adalah imam. Mudah-mudahan kita juga membuka hati di bulan Ramadan ini, ya kan? Bila ada kesempatan waktu kita santai ambil Quran, nah, ya kan? Wah ini kita kali lagi diambil di bawah kita download, ya kan? Ada sama ambil Qurannya. Ini HP dan mulai bangun murid sampai anak murid buka sambil Quran ya. Tambulo kita bertahun bulan Ramadan ini bulan dia turunkan Quran. Jangan disia-siakan waktu kita. Pahala banyak dapatlah Quran tadi 1 hurufnya dibalas 10. Ayo. Jadi mudahan di bulan kita ya kan kalau mengamalkan membaca Quran di bulan Ramadan ini kan. Jadi Quran ini memberi syafaat bagi pembacanya. Ya julung-julung bilang kita ada subhanallah lalu kekanakan kita ya. Coba biarkan buka TV apa ngarannya tuh nang siaran orang habis Quran ya kan, tahfizul Quran. Ya dulu kita ada subhanallah kekanakan halus hafal Quran. Allah ada yang umur nang berapa 9 tahun hafal Al-Quran. Ada yang kada melihat hafal Quran. Kita yang dilihat akan mata karangnya, jangan kita hafal membacanya oleh. Ayo, bubuhannya yang kada melihat itu ada kan Qurannya, Quran apa namanya? Nah itu kan ada Qurannya kan khusus. Apa ini hafal? Kita yang diberikan mata nyarapnya ini kan oleh membaca Quran. Ya dulu kan ada subhanallah kita inilah lawan bubuhannya. Ya Allah, kita yang sempurna diberi Allah kesempurnaan. Banyak kalau kita melihat di hadis Quran itu nak cacat, tapi hafal Quran. Untungnya dulu lah, untungnya ulama hafal Quran ini dia bahaya dua ya. Itu jadi kita memberi mahkota di Al-Kuitannya itu karena dipakaikan mahkota di dalam surga walau fasifatnya. Dalam hadis itu walaupun kuitannya itu tergolong orang-orang fasik, orang-orang fasik itu ada penyembahyang, ada beribadah, ada berkatnya berisi anak menghafal Quran, orang tuanya itu karena dapat mahkota di dalam surga. Artinya ada jaminan orang yang berisi keluarga, orang yang berisi anak menghafal Quran, insya Allah dapat syafaat karena oleh anak yang menghafal Quran. Mudah-mudahan anak cucu kita lah jadi menghafal Quran seimbang ibadah. Sampai dalam hadis telah di dalam At-Tibyan itu orang yang hafal Quran itu dia memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. 70 keluarganya dengan diberi syafaat lawan seimbang menghafal Quran di dalam keluarga kita. Amun 70 ini kira-kira semua dapat. Ya kan, mama, abah, nenek, kai, datuk, memberikan sepupu semua dapat 70 ini. Nang 70 ini dia pulang
kalau memberi syafaat 70 lainnya. 7 kali 7 berapa? 490. Berkat satu aja menghafal Quran di dalam keluarga kita telah 490 keluarga kita sudah berjaminan sudah bakalan dapat syafaat orang-orang hafal Quran. Nah makanya dulu bela kita nang mana diisi kemampuan, nang berharta, nang suki, bila ada diisi keluarga, kemanapun cucu pak, bila ada jadi potensi kalau menghafal Quran sholatan bantunya. Kemungkinan berkat dia membantu Nina, ya kan? Biar kita dapat syafaat daripada si ahli Quran ini. Berkat dia membantu, dia menyekolahkan kayak supaya hafal 30 juz ini Quran. Berkat dia menolongi, berkat dia membantunya tahfiz Quran dari, maka dia termasuk orang-orang menolongi menghafal Quran, termasuk orang keluarganya, ya, untung banget. Makanya mudahan dulu yang ini saya barangkali dari keluarga kita ini hafal Quran, apalagi sebenarnya untung benar banyak ya menghafal Quran, untung benar. Di dulu kita ada suka kalau anak-anak tenang tahfiz Quran ya anu umur kekanak-kanak lagi hafal diuji mulai muka ke belakang, mulai belakang ke muka dapat tidak mungkin kita membaca kuliah kafirunnya boleh-boleh wala antum abiduna ma'abud wala na'bidum mamal abadtum wala antum abiduna ma'abud wala antum pada terkamu ayo belum lagi ayat-ayat yang lain lah. Ya Allah, ya hafalnya ditakuni di tengah ayat kau menjawab. Mudah-mudahan sebelum kita diisi keluarga, diisi anak cucu keturunan menjadi orang-orang hafal Quran. Saya harap kita ada hafal Quran sudah, ya kan? Jadi lawan juga kita tidak bisa mengaji anak dalam hafal yang bisa mengaji untuk hafal Quran. Artinya apa? Diusahakan apa anaknya sudah bisa mengaji. Karena dalam satu hadis adibu auladakum bisalasati khisal. Nabi ajar Nabi, didiklah anakmu dengan 3 macam, dengan 3 pendidikan. Makanya tugas kita yang paling berat itu adalah mendidik anak, ya kan? Di antara tugas kita dalam mendidik anak ini disuruh Nabi 3. Di antara 3 ini wakil qiraatil Quran, membaca Quran. Karena kita bahas 3 ini ada cukup waktunya. Jadi di antara 3 ini kewajiban orang tua mendidik anaknya yaitu kayak apa anaknya supaya bisa membaca Quran. Kita ada sanggup, kita ada mampu meladeni anak kita mengaji, wajib ini yang mengaji antar KTPH atau kiwatan guru ke rumah, ya kan? Jangan sampai kita ada bisa mengaji anak magibnya. Maka anak ini kita harapkan mudahan tidak bila aku mati inya membacakan Yasin. Mudahan karena bila aku mati inya karena nama imam yang Sumbang kifayah. Makanya di dalam kitab itu kan jelas yang paling afdal jadi imam fardu kifayah itu adalah anaknya menyadari. Walaupun di situ ada orang alim, yang paling afdal anaknya. Orang alim dari doanya, kenapa? Karena si anak ini kedenda halangan, kedenda hijab, kedenda mahjub doanya kepada orang tua. Ya kan ada dalam hadis Nabi hijab Ibnu Adam, bila anak Adam itu meninggal terputus amalnya kecuali 3 dia. Di antara anak 3 itu waladan soleh, dia ta'ulahu anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah dari hadis inilah lebih afdal si anak yang mengimami daripada orang lain.
Kira-kira mau kita adalah bisa anak orang soleh, ya tadi minimal bisa mengajinya. Insya Allah bila kita mati kan iya namanya inya nama bacakan Yasin bila kita mati, ya kan? Inya karena mengelangi kubur kita, namun kita sudah ada lagi. Inilah kita harapkan. Nah, tadi mudah-mudahan kita berdoa, mudahan berkat Quran, mudahan kita berisi juriat jadi orang soleh, mudahan kita berisi anak cucu jadi orang yang hafal Quran. Nah, sekarang tujuh dan sadamnya Allah. Yang insya Allah kita sambung pulang. Apalagi tanggal 2, 3, 4-nya, insya Allah kita sambung karena hari Akbar akan datang. Mudahan panjang umur, sehat badan. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul hari ini di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita, wahai batin semua hidup. Mudah-mudahan doa-doa kita semua, hajat-hajat kita semua dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mati beriman, husnul khatimah, ala hadhihi niyah, wa ala kulli man wa bisallallahu alaihi wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirri Nabi wa bi sirri Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi yaumiddin. Allahumma rizqna ikhlas bi talabil ilmi wa bi nasrihi wa bi jami'i ta'at. Allahumma ij'al alaina syahr Ramadan bil amni wal iman was salamati wal islam wa tawfiq lima tuhibbu wa tarda ya jal jalali wal ikram. Allahumma inna fihi siyami wal qiyam. Allahumma ij'alna mimma yasumu wa taqumu imanan wa ihtisaban. Allahumma sallimna li Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu lana wa taslimahu wa mutaqabbilan. Allahumma ij'alhu syahra al-idhi wal islam wal muslimin. Allahumma ij'alhu syahran li nasri wa tamjidul islam wal muslimin fi kulli maqam ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam bi qadri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Minta ampun, minta ridho dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama mengerjakan sembahyang Isra 2 rakaat yang sebagaimana hadis Nabi, man shallal ghada bil jamaah summa qada'a bi dzikrillah hatta yatlu'a syamsu summa shallal rak'atain kana lahu ajri hajjatan wa umratan tamah dengannya. Barang siapa yang sembahyang subuh berjemaah kemudian dia duduk berzikir sampai terbit matahari, termasuk nih majelis ilmu ini kan zikir. Kemudian dia sembahyang 2 rakaat summa sholat rakaatain, maka pahalanya seperti ajri hajjati wa umratan tamah, seperti ingin mengerjakan sekali haji sekali umrah yang diterima. Amin. Jadi pahalanya orang sembahyang Isra sama bahaji mau umrah. Jadi sembahyangnya 2 rakaat, ayatnya menyamawa surah 6 pertama, rakaat pertama wasamsi wa duhaha. Ya kan bilanya kada hafal, oh ya ayyuhal kafirun. Bilanya kada hafal, qul huwallahu ahad. Bilanya kada hafal, usabain etan. Nah, ini kan sunnahnya adalah jadi rakaat kedua pertama berduha, bila kada hafal qulhu, bila kada hafal qulhu pun sembahyang juga. Jadi Fatihah aja kedua-duanya. Nah, jadi itu kelebihan daripada sembahyang Isra. Marilah kita sama-sama mengerjakan sembahyang Isra. As-salatu rahimahumullah.